Kesenian itu bicara dari hati ya. Halo Sobat Seni, kembali lagi di Pocahi, podcast teater hijrah. Sekarang aku udah ada di salah satu kediaman seniman terkenal di Indonesia yang sangat melegenda nih teman-teman. Mau tahu kalian? Ikutin aku terus ya. Halo Sobat Seni, sekarang kita udah ada di kediaman seorang seniman legendaris dari Indonesia, yaitu ada Om Rudolf. Halo Om Rudolf. Halo. Selamat sore. Om Rudolf, mungkin bisa dikenalin dulu kali Om ke Sobat Seni di rumah. Kenalkan, saya Rudolf Puspa yang kebetulan saat ini menjadi sutradara teater keliling dan sekaligus dulu yang ikut mendirikan bersama 4 orang yang lain. Dari tahun 66 itu masuk Jakarta dan hingga hari ini tetap bercokol di ibu kota. Mempunyai grup yang bernama Teater Keliling sehingga kerjanya ya keliling. Kesibukan sekarang ini lagi mempersiapkan ada festival seni Bali Jani yang kelima. Jani itu artinya modern. Jadi ini festival kesenian modern. Ya. Karena di Bali kan sudah ada kesenian yang tradisional itu udah belasan tahun itu. Ini juga programnya gubernur. Jadi memang Gubernur Bali itu yang menunjuk. Sehingga dia ingin benar-benar pementasan kali ini adalah yang semuanya serba modern, dilakukan selama 2 minggu. Ya, dari tanggal 16 Juli sampai 29 Juli. Untuk ini Om, mungkin aku pengen tahu nih latar belakang dari Om Rudolf sekarang sampai di titik sekarang menjadi seniman, itu latar belakangnya kok bisa sekarang jadi sutradara, mungkin kenapa dulu gitu, terinspirasi dari apa gitu? Ya dulu awalnya apa ya, karena saya kebetulan orang Solo ya, saya itu kelahiran Solo. Dari Solo itu memang seperti Jogja ya, punya nama kota budaya gitu. Jadi kebudayaan khususnya kesenian itu sangat apa ya, menjadi sebuah kehidupan sehari-hari. Dulu kalau sekolah itu kesenian itu wajib. Jadi mau nggak mau kita harus milih gitu, harus dapat nilai rapor di 5 itu udah nggak naik kelas itu, kesenian dapat 5 itu. Jadi termasuk, sehingga ketika memilih itu ya memang benar-benar yang disenangi kan. Ya. Kalau saya senang tari ya akan milih tari. Kebetulan saya tadinya juga nggak tahu senang teater atau hanya mencari seni yang nggak kelihatan penonton itu apa gitu. Saya cari-cari, oh ada itu pekerjaannya di belakang panggung gitu. Teater itu gitu. Dulu kan nggak disebut teater, itu masih langka ya, tapi seni drama gitu. Malah lebih ke Jawa sandiwara dulu. Saya pilih itu, jadi terus lama-lama kok suatu hari tiba-tiba dapat peran, justru main gitu. Merasakan di panggung itulah baru main itu juga ternyata jadi aktor itu juga ditonton orang, ditepui, waduh. Nah itu terus akhirnya mulai boleh dikata mulai tahun 62 ya, 63 itu pelajaran itu saya mulai lebih dekat banget sama teater gitu. Zaman remaja kan hero-nya kan, waduh, wah saya mau jadi seniman teater. Tanpa tahu tuh seniman ini apa gitu. Terus kemana? Wah harus sekolah di mana? Yang ada cuma Jakarta. Wah saya mau Jakarta lulus SMA gitu, kira-kira gitu dulu. Makanya akhirnya pindah ke Jakarta. Akhirnya lulus SMA ke Jakarta. Gitu. Mendirikan teater keliling bukan semudah sekarang mendirikan grup itu. Waduh, dulu itu ide mau pentas itu naskah harus diserahkan dulu, diteliti dulu. Wow. Itu kata-kata yang kira-kira akan menyinggung pemerintahan atau sampai menyinggung nama keluarga presiden aja. Wah, itu nggak boleh dijadikan nama peran itu. Itu kalau dicoretin. Jadi biasa pengalaman naskah 30 halaman pulang dari kantor Laksus itu namanya. Loh,
kok tinggal 11 halaman. Saking banyaknya dicoret. Iya dicoret. Wah ini, tapi menjadi kreatif kitanya. Iya. Jadi gimana ya Cara caranya? Teater ada improvisasi iya namanya. betul. Akhirnya kita banyak nambahin sendiri ngomong Nambahin. di panggungnya, sehingga daya improvisasinya lebih Lebih kuat. kuat. Dan juga itu juga satu kekuatan dari teater tradisional kita kan, daya improvisasi. Mereka nggak pakai naskah malah. Kalau menurut Eyang sendiri nih, teater apa sih makna dari teater menurut Eyang? Teater itu banyak ya pengertiannya sebenarnya. Teater dalam THETRE itu kan artinya gedung ya, jadi gedung Gedung pertunjukan. pertunjukan. Tapi teater yang nggak pakai re itu jadi teater TER itu artinya yang menunjukkan ya, yang berteatron ya, jadi tempat pertunjukan. Jadi pengertiannya itu sebetulnya teater itu. Tapi di Indonesia itu kemudian ya zaman tahun-tahun adanya Akademi Teater Nasional itulah menjadi tergantikan dengan kata teater itu. Jadi mungkin karena wah lebih modern. Kalau drama itu wah bahasa lama. Sandiwara wah lama gitu. Jadi sebetulnya artinya itu, jadi ada yang ditonton, ada yang pentas, ada yang diceritakan gitu. Ada tempat. Cuma itu apa kebutuhan terjadinya sebuah pertunjukan teater gitu. Itu sandiwara juga begitu, malah sandiwara itu dari bahasa Sanskrit ya, sandi yang diwarakan. Jadi ada pesan-pesan, sandi-sandi kan yang diwarakan, disuarakan melalui sandi-sandi tadi, pesan-pesan yang mungkin abstrak, mungkin apa, tapi memiliki pesan yang jauh ke dalam. Teater keliling mungkin bisa diceritain nih Om, dari berdirinya kapan, terus dari awal kenapa bisa dinamain teater keliling gitu, perjalanannya mungkin. Teater keliling itu berdiri tahun 74 ya, tanggal 13 Februari di Jakarta gitu. Dulu namanya nggak ada itu, teater keliling. Pokoknya kita mau keliling. Belum sampai kita pertama kali keliling itu pentas di Jember gitu, tanggal 1 Juni tahun 74 itu pentas pertama itu di Universitas Negeri Jember ya, di sana pentasnya. Nah ketika mau main ditanya sama panitia, ini namanya grupnya apa? Apa? Iya ya kita namanya belum. Baru itu terus ngomong-ngomong, udah keliling aja. Kita bilang teater keliling. Tak tahu kalau kalian itu teater keliling ya, tapi teater keliling namanya apa? Namanya keliling. Itulah sejarahnya sampai menjadi namanya. Sampai sekarang udah 1720 kali pertunjukan di 11 negara. Indonesia itu udah dari pucuk Sabang sana sampai Merauke udah pernah. Makin hari itu makin mempunyai apa ya, kesenangan, bukan hanya kita yang main gitu, tapi mengajak kolaborasi dengan pemain-pemain setempat gitu. Jadi kita pengen apa ya, yuk kita ngerasain sama-sama gitu. Jadi bukan hanya situ dari panitia gini-gini, kan pengen juga main pasti kan. Nah, yuk bareng-bareng main. Dulu masih sempat latihan 2-3 hari baru main bareng. Kalau sekarang itu enggak, sekarang itu hanya diberi waktu 1 hari ketemu langsung main. 1 hari datang latihan, besok main. Ya, tapi karena sudah canggih ya teknologi, kita lewat Zoom, lewat apa latihannya begitu jadinya. Kita coba cara gitu. Cuma sekarang di zaman pemerintahan yang 10 tahun terakhir ini masih lebih mudah ya, karena sudah terwujud apa yang disebut Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, di mana di dalamnya di sana mengatur kehidupan kesenian. Di mana di sana sudah dicetuskan bahwa pemerintah itu hanya fasilitator. Tapi yang harus hidup menghidupi berkarya ya seniman. Boleh dibilang kan yang mencoba memulai musical kan kami juga sebenarnya tahun berapa sih yang pameran di Ponegoro yang itu yang ini pertama membuat ini nih karyanya Pak Wardiman, tapi kita minta izin di musicalkan
Oh, ini jadi musikal ya? Ya musikal gitu. Lama-lama setelah pengalaman di Ponorogo ini, wah, ternyata memang apa ya, untuk zaman sekarang itu anak-anak itu lebih apa ya? Iya. Karena ada sesuatu yang musiknya itu yang membuat apa ya? Ada semangat sesuatu, ya. Nontonnya nggak ngantuk kan ya? Nggak ngantuk, nggak hanya denger orang ngomong. Kadang-kadang ngomongnya enak nggak sih? Iya. Tapi dia ada nyanyi, ada ini, ada tari, ada, jadi lebih dinamik gitu. Itu seperti kekuatan sebetulnya teater tradisional kita begitu. Kenapa musical itu menjadi menarik ya, karena suasana dan apapun ya, karena bagaimanapun seni apapun sebetulnya itu sebaiknya memang yang berbicara tentang zamannya. Kenapa di zaman Orde Baru penguasanya kok takut banget sih sama teater? Ketika Rendra itu kalau ngomong juga belak-belakan di panggung itu, ngeritiknya itu udah frontal gitu. Nah ini kan presiden yang nggak mau dikritik secara frontal, jadi ya akhirnya dia diamankan lah sampai 5 tahun ya. Kita ini kena getahnya gitu, jadi peraturannya makin sulit, makin ini, dan jangan kaget saya keliling itu akhirnya kemanapun diikuti intel itu. Gitu. Kesenian itu bicara dari hati ya. Hati itu kan nggak untuk hal-hal yang kasar, yang kekerasan. Ya. Jadi malah bisa dipakai alat sebetulnya. Gitu. Nah itu yang membuat kita mencobalah dengan bentuk baru yang disebut drama musikal tadi. Itu yang membuat kita lebih apa ya, ringan. Nah ini juga menjadi salah satu ciri dari teater keliling. Saya mempertahankan warna-warna daerah itu. Jadi pemain saya itu kan banyak banget, ada dari Batak, dari Aceh, dari mana-mana. Itu ketika dia mencoba mau berbahasa Indonesia Jakarta, saya bilang nggak usah, kamu nggak usah jadi orang Jakarta. Ya. Kenapa? Nggak usah, bahasa kamu aja ya udah. Tapi saya orang Aceh Pak, itu kan harus berbahasa Indonesia. Saya bilang, emang bahasa Indonesia harus kayak Jakarta? Enggak. Orang Aceh berbahasa Indonesia boleh, orang ini boleh, bebas aja. Ternyata itu lebih bagus. Akhirnya dari Om sendiri, rintangan-rintangan apa sih yang dihadapin di era sekarang? Rintangannya itu yang terbesar ya, bahwa secara saya melihatnya selalu global ya, bahwa dunia ini itu teknologi itu luar biasa, majunya itu apa ya, jalan dia itu sudah bukan jalan lagi, tapi udah lari, udah melompat cepat sekali. Mau tidak mau, akibatnya adalah kalau kita sistem pendidikannya tetap seperti ini, itu akan ketinggalan terus gitu. Jadi bukannya mandek, tapi malah makin mundur gitu, makin ketinggalan jauh gitu. Nah ini yang menjadi tantangan dari kesenian kita. Bagaimana caranya kesenian tradisi kita yang kaya raya, yang sangat beragam ini, keberagaman ini kita jadikan sesuatu kekuatan yang luar biasa, menjadi karya-karya baru yang luar biasa. Dengan melihat keberanian anak sekarang ya, banyak banget kalau saya lihat di medsos itu, tiap hari ada aja tuh acara di pentas di mana, siapa yang mengadakan, ada hubungan. Jadi link itu sangat penting. Apapun itu butuh link. Nggak bisa lagi kita itu memonopoli atau bekerja sendiri untuk sendiri, nggak bisa lagi. Kebersamaan itu nomor satu dari beragam-ragam macam-macam lah. Jadi itu yang bisa. Dan kekuatan ini kita punya, kenapa kita kembang. Dalam hal ini saya jangan ditanya bagaimana duitnya ya. Memang kesenian teater itu salah satu seni di Indonesia yang boleh dibilang kayaknya baru lahir gitu. Jadi apapun kalau baru lahir ya jalan aja belum bisa menapak gitu ya, susah emang gitu. Masih membutuhkan tongkat, bantuan segala macam gitu. Tapi kok saya yakin kok kalau kita berbuat konsisten dan attitude kita bagus, itu ada aja kok jalannya gitu. Percaya aja lah, itu saya kira kok. Ya bukan menyombongkan diri, saya membuktikan saya udah 50 tahun nggak kerja lain, cuma ini. Ya itulah, itu kan kebesaran yang di atas yang kita nggak tahu ya, bagaimana cara dia memberi jalan atau apa ya, disyukuri aja lah, apapun susahnya, apapun ininya itu. Dan nomor satu kalau nanya ke saya, apa modal saya itu apa, modal saya itu cuma ikhlas. Jadi apapun ikhlas. Nah,
Jadi Makanya saya punya keyakinan ya di sini nggak dapat apa-apa, mungkin nanti di sana jadi ada aja gitu. Dan ternyata keliling membuktikan itu. Iya. Jadi kita sering kok masuk di kota yang di sana ada Pertamina, itu kan paling kaya ya. Iya. Ya kita berjuang sampai bisa tanda tangan kontrak, dia dapat duit gede. Nah, untuk bisa nambahin ke sana-sana itu yang kita lakukan dulu. Jadi makanya bisa bertahan keliling sampai sekarang ya. Kalau penghargaan yang paling berkesan apa yang kira-kira? Kan dari saking banyaknya nih ya penghargaan. Wah, ya. Ini penghargaan yang paling saya sampai sekarang itu apa ya? Nah, ininya sampai saya taruh di depan saya itu. Jadi penghargaan sebagai abdi abadi. Wow. Jadi teater ini dari Federasi Teater Indonesia. Jadi satu-satunya yang pertama kali terima baru saya. Kemudian yang kedua kemarin di Tasik Mayati. Karena mereka sendiri ketika mau memberi, mereka selalu tiap tahun itu memberi hadiah penghargaan pada seniman teater. Cuma ketika sampai pada saya itu mereka cerita 2 bulan itu. Apa ini gelarnya katanya. Ini orang beda sendiri katanya. Jadi hidup sama akhirnya ketemulah abdi abadi namanya. Tapi saya menerima, wah pengabdian yang abadi ini nggak ringan. Yang sudah saya jalani ya sudah kan. Tapi kedepannya kan saya harus mengabdi terus ini. Apa yang betul-betul apa ya? Lihat diri saya sendiri itu terenyuh gitu kok ya sampai sekian gitu bisa. Oleh karena itu saya tahun depan itu teater keliling itu masuk ke 50 tahun gitu. Jadi kami itu ingin membuat pertunjukan yang memakai naskah yang menjadi naskah pertama kami yang sampai kita pentaskan 115 kali itu judulnya Mega Mega itu ya. Oh iya. Itu yang sampai menjadi apa ya, menjadi intinya terus apa filsafat itu menjadi filosofi kehidupan teater keliling sendiri gitu. Ada 3 yang kita pegang terus, yaitu ada ucapan yang mengatakan segala bisa asal mau. Nah, segala bisa. Terus yang kedua, jangan terlalu mengharap, kecewa pada akhirnya. Terus yang terakhir lagi, hanya kita berdua, saya dan Isa. Iya. Ngapain kita sibuk ngurusi kesel sama orang ini, ada yang di atas. Nah itu 3 itu kita pegang ya. Siapa tahu dengan cerita ini kan saya bisa menceritakan hasilnya ini loh. 2 tahun lalu ya, ada di luar ini, bahwa kami itu grup pertama yang dimasukkan ke ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia. Itu yang biasanya arsip-arsip negara yang apa ya. Nah ini mulai 2 tahun lalu kok mencoba untuk mengarsipkan teater. Bersyukur gitulah ya, akhirnya kok ya ada yang melihat dan perlu dibantu yang menyenangkan lah, bisa tersimpan lah. Mungkin di penghujung podcast nih Om bisa dikasihkan kali closing statement ataupun sekaligus harapan untuk teater Indonesia bagaimana? Harapan saya teater Indonesia itu lebih banyak mau seperti arti dari teater itu, bahwa ini adalah hasil kerja kolektif. Jadi jiwa kebersamaannya. Ada kalimat yang dulu kita dengung-dengungkan tahun 80-an itu adalah bersama dalam kebersamaan. Jadi itu harus bisa terus kemanapun kita ayo bersama. Karena sesuatu kalau kita lakukan dengan bersama-sama itu lebih cepat gitu. Nah, itu yang kita inginkan gitu. Makanya anak-anak sekarang lebih mudah karena mereka senang punya lem, ya seperti di medsos itu kan banyak teman tambah teman. Nah kebiasaan ini udah bagus gitu. Itu lakukan terus sekarang di dalam berkesenian. Bedanya cuma itu. Jadi dan ini udah terbukti ketika kami kemarin memainkan ini yang Sang Saka juga full ya, sampai 2 kali main. Tapi kita tetap keliling untuk menjaga ini, merawat lem ini. Jadi setelah Juli nanti dari Denpasar kita pentas soal temanya Bahari. Kita bicara soal itu, kita akan September awal keliling ke 5 kota. Jadi ke Bandung, Kudus, lalu Sumeneb, Makassar, dan berakhir di Toraja. Sesudah itu kita akan pentas menyiapkan
ke Oktober pergi ke Spanyol. Wow. Itu pentasnya 28 Oktober di sana. Terus Pulau Jawa udah siap semua. Terus habis itu pulang lagi kita akan pentas di Jakarta beberapa tempat dan kemudian menyiapkan untuk pentas besar yang 50 tahun teater keliling bulan Februari tahun depan. Kemudian ada hibah seni dari Dinas Kebudayaan yang selama 6 bulan akan mengajak grup-grup teater di Jakarta untuk kita coba yuk bareng kita bereksperimen terus-menerus untuk menciptakan kerja-kerja teater yang cepat dan bagus dan bisa menghasilkan yang bagus gitu. Nanti 6 bulan nanti UHMK kita undang. Percayalah itu. Kalau tahun kemarin itu dibatasi memang cuma 9. Jadi bingung kita milihnya juga. Yang mana yang? Nah yang tahun depan ini dibebaskan. Kita boleh berapa saja terserah teater keliling kata kepala dinas itu. Jadi tapi yang penting tetap satu grup itu satu. Mudah-mudahanlah kita akan jalan baik tahun depan ini bisa kesenian dan kebudayaan itu sudah ada undang-undang kita harus jalan. Nomor 1 lagi. Marilah kita terus bergandengan menyatu gitu. Udah ada lagunya kan menyambung jadi satu Indonesia kan. Itu kita lakukan. Itu yang harapan saya pada teman-teman muda pasti bisa. Terima kasih banyak Om buat kesempatan waktunya untuk bersedia ada di podcast kita. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Nah ini supaya masih terekam nih. Oke. Monggo diterima. Makasih Om. Kenangan yang sangat menyenangkan. Makasih banyak. Jangan dilihat cangkirnya, cangkirnya kecil. Ini ya musikal keong masnya. Makasih banyak Om.